Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Jehan dengan NIM 2017121054, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada mata kuliah Seminar Matematika yang diampuh oleh Ibu Dr. Miss Dalina, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari hasil kajian teori yang berjudul Penerapan Model PBL melalui pendekatan PMRI pada pembelajaran matematika materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Abstraknya yaitu tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah adanya peningkatan minat dan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP dengan dilakukannya penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL melalui pendekatan PMRI pada pembelajaran matematika materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Pendahuluan. Pendidikan matematika sangat berkaitan erat dengan pembelajaran. Pembelajaran yang terjadi di sekolah merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Matematika sebagai mata pelajaran yang sudah diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar merupakan ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kurikulum 2013, pembelajaran matematika juga merupakan proses pembelajaran yang aktif, yaitu pembelajaran berpusat pada pendidik dan peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitator. Karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ditambah menggunakan sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seharusnya matematika merupakan mata pelajaran yang mudah dimengerti. Kenyataannya, matematika masih dianggap mata pelajaran yang sulit bagi peserta didik. Di samping itu juga masih ada sekolah yang belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penyebabnya, peserta didik yang masih sulit memahami suatu konsep materi dan cenderung mengutamakan menghafal. Menurut Kamdi, pada tahun 2007, PBL merupakan model kurikulum yang berhubungan dengan masalah dunia nyata siswa. Masalah yang diseleksi mempunyai dua karakteristik penting. Pertama, masalah harus autentik yang berhubungan dengan konteks sosial siswa. Kedua, masalah harus berakar pada materi subjek dari kurikulum. Prinsip-prinsip pendidikan matematika realistik pada tahun 2000 yaitu Activity Principle, Reality Principle, Level Principle, Intertwinement Principle, Interaction Principle, dan Guide Principle. Dengan dilakukannya model pembelajaran PBL melalui pendekatan PMRI, diharapkan peserta didik dapat mencari dan menemukan sendiri konsep pembelajaran secara realistik dengan model pembelajaran berbasis masalah pada materi persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Maka dengan itu dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP. Kajian pustaka, karakteristik PMRI secara ringkas menurut Zulkarnadi pada tahun 2002, kelima karakteristik dimaksud itu adalah 1. Menggunakan masalah konseptual, 2. Menggunakan model atau jembatan dengan instrumen vertikal, 3. Menggunakan kontribusi siswa, 4. Terjadi interaktif dalam proses pembelajaran, 5. Menggunakan berbagai teori belajar yang relevan, saling terkait, dan terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Langkah-langkah pendekatan pembelajaran PMRI menurut Hobry pada tahun 2005 itu terdapat 5 langkah. Yang pertama, memahami konsep. Kedua, memikirkan atau memilih model yang tepat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah realistik. Yang keempat, membandingkan dan mendiskusikan penyelesaian masalah. Yang kelima, menegosiasi penyelesaian masalah. Sedangkan
Pengertian PBL itu menurut Nur Hadi pada tahun 2004, PBL adalah kegiatan interaksi antara stimulus dan respon. Kemudian menurut Arens pada tahun 2000, PBL adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri. Berdasarkan uraian di atas, menyatakan bahwa model pembelajaran PBL adalah pembelajaran berbasis masalah yang berhubungan dengan lingkungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Hasil kajiannya pada fase 1, orientasi siswa pada masalah. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan penting yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Kemudian pada fase 2, mengorganisasi siswa untuk belajar, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Melalui pendekatan PMRI, pada grafik di samping, pada kondisi awal guru belum menggunakan pendekatan PMRI, maka hasil belajar peserta didik terhadap mata pelajaran matematika rendah. Kemudian dilakukan tindakan dengan cara guru menggunakan metode PMRI. Pada siklus 1 dan siklus 2, terjadilah proses pembelajaran dengan metode PMRI. Pada kondisi akhir, melalui metode PMRI, dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP. Berikut adalah contoh soal persamaan linear satu variabel dengan model pembelajaran PBL melalui pendekatan PMRI. Pembahasan berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erika dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Manado. Yang menjadi subjek dalam penelitian tersebut adalah siswa kelas 7B sebagai kelas eksperimen dan 7A sebagai kelas kontrol. Hasil yang diperoleh peneliti setelah uji hipotesis yang berarti rata-rata hasil belajar peserta didik yang diajarkan menggunakan penerapan PBL melalui pendekatan PMRI pada materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel lebih dari yang diajarkan menggunakan model pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menyatakan bahwa penerapan model PBL melalui pendekatan PMRI pada pembelajaran matematika, materi persamaan linear satu variabel, dan pertidaksamaan linear satu variabel, peserta didik dapat mencari dan menemukan sendiri konsep pembelajaran secara realistik. Maka dengan itu dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP. Kesimpulan pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil eksperimen penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan pada penerapan model PBL melalui pendekatan PMRI pada pembelajaran matematika materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel kelas 7 SMP sangatlah berpengaruh pada minat dan hasil belajar peserta didik. Karena pada materi persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel dengan model pembelajaran PBL dan pendekatan PMRI mempermudah peserta didik dalam menemukan sendiri konsep pembelajaran materi tersebut, sehingga minat dan hasil belajar peserta didik menjadi meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.